Warta Minggu 8 November 2020. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa pokok warta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemahaman Alkitab. PA akan diselenggarakan di GKI Purworejo pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 17.30. Di Bacem Celapar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 19.00. PA akan diselenggarakan melalui grup WA atau WhatsApp. Yang kedua, peneguhan penatua. Setelah melalui proses percakapan dengan Majelis Jemaat GKI Purworejo dan sesuai dengan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 6 Juli 2020, jika tidak ada surat keberatan yang sah dari jemaat yang masuk ke Majelis Jemaat, akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua, yaitu 1. Nama Ibu Priscilla Susanti. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 98 Purworejo. Yang kedua, nama Bapak Sri Andoko. Alamat Desa Celapar RT 01 RW 01 Bagelen. Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020. Waktu pukul 6 pagi. Tempat GKI Purworejo dan dilayani oleh Pendeta Marta Heni Yulianti. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Yang ketiga, celengan aksi puasa atau pantang. Celengan aksi puasa atau pantang yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang seharusnya dikumpulkan pada hari Paskah yang lalu dapat dikumpulkan ke gereja setiap hari pada jam kerja. Mohon perhatian dan kerjasama Bapak Ibu saudara-saudari. Yang keempat, persembahan Natal. Untuk tahun ini Majelis Jemaat tidak membagikan amplop persembahan Natal secara khusus. Akan tetapi anggaran Natal sampai dengan Paskah telah dicantumkan di warta tertulis. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkenan untuk memberikan persembahan Natal, persembahan dapat disampaikan ke gereja melalui amplop atau transfer ke rekening GKI Purworejo dengan menyertakan kode unik, yaitu 007, di akhir jumlah yang akan ditransfer. Kita ambil contoh, misal kita akan transfer sebesar 1 juta, maka transfernya menjadi Rp1.007.000. Demikian warta lisan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Bapak Ibu saudara-saudari lihat di warta tertulis yang telah dibagikan. Demikian warta untuk hari ini. Mari bergiat di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita akan segera memulai ibadah. Mari bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita. Adakah kita berjaga-jaga? Adakah kita bersiap menanti Dia? Tuhan datang tepat pada waktunya. Adakah kita memperhatikan tanda-tandanya? Adakah kita mengantisipasi kedatangannya? Tuhan datang tepat pada waktunya. Adakah kita melihat peluang untuk melayani Dia? Adakah kita memperhatikan mereka yang membutuhkan kasih kita? Tuhan datang tepat pada waktunya. Marilah kita menyembah Dia dan bekerja di dalam kerajaan-Nya. Tuhan telah mengundang kita. Mari kita menyembah Dia dengan seluruh hidup kita.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita pada saat ini bersama-sama mengawali ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-6 berkata demikian. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara-saudara terkasih, sejak semula Tuhan telah menetapkan kita untuk bisa ikut ambil bagian di dalam kerajaan-Nya. Bahkan Tuhan juga memperlengkapi kita untuk tujuan tersebut. Namun demikian saudara-saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memaksimalkan seluruh kelengkapan yang Tuhan berikan kepada kita? Marilah kita bersama-sama mengambil jeda sejenak dari semua rutinitas kita. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, masihkah saya dengan aktif menantikan Dia? Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Allah yang kami kasihi, ampunilah kami jikalau di dalam keseharian kami melewatkan Engkau. Kami tidak menyadari ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni kami jika kami disibukkan oleh berbagai hal, diletihkan oleh berbagai hal di dalam hidup kami. Bahkan kami menjadi begitu khawatir dan begitu lelah. Tetapi kami tidak mengerjakan kehendak Tuhan di dalam segala sesuatunya itu. Ampuni kami jikalau ada banyak waktu kami yang terbuang untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak menunjukkan jati diri atau panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu, dan biarlah anugerah-Mu boleh melingkupi setiap kami. Ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini.
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Sebab Tuhan mengasihi kita dan Tuhan berkasih karunia kepada kita. Kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Marilah saudara-saudara, kita semua hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Kita bawa segenap talenta kita, segenap hidup kita untuk melayani Dia. Kita bersatu di dalam doa. Inilah komitmen kami ya Tuhan, yaitu untuk melayani Tuhan di sepanjang umur kami. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, seperti Engkau juga telah memberikan yang terbaik bagi kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami. Dengan rendah hati kami mengizinkan, kami membiarkan Tuhan untuk menolong kami, mengoreksi diri kami, dan kembali mengarahkan haluan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia-sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau misalnya saudara-saudara ini diminta untuk membantu menyelenggarakan sebuah pernikahan, kira-kira apa yang akan dipersiapkan? Tante Nana coba, yang beneran lagi mempersiapkan pernikahan untuk ponakannya. Apa yang dipersiapkan, Tante? Baju, lokasi, semua-muanya lah pokoknya ya. Saudara-saudara mungkin langsung punya bayangan, oh satu harus tentukan tanggal, tentukan lokasi, lalu nanti siapa yang akan melayani, siapa yang akan jadi pengiring mempelai, bajunya apa, dan masih banyak hal yang bisa kita persiapkan. Nah, saudara-saudara, tapi pertanyaannya apakah semua yang tadi kita masukkan ke dalam daftar cukup? Suatu kali ini sebuah kisah nyata, saudara-saudara. Sepasang calon mempelai bersama dengan keluarganya mempersiapkan sebuah pernikahan. Selama berbulan-bulan mereka persiapan, banyak energi, banyak waktu, wah pokoknya pol-polan persiapan untuk pesta pernikahan. Sampai akhirnya hari pernikahan pun tiba. Semua pelayan ibadah sudah siap di dalam gereja. Ruang ibadah sudah ditata dengan indah, rapi. Undangannya semua sudah datang. Pengantin perempuan sudah cantik sekali berdandan, anggun sekali. Tinggal nunggu si pengantin pria datang. Ketemu di depan gereja. Saudara-saudara, tapi mendekati waktunya si pengantin pria ternyata gak muncul-muncul. Beberapa menit diteleponin, di SMS, ditelepon lagi, di WhatsApp. Semua usaha dikerahkan untuk mencari di manakah, apa kabarnya si pengantin pria. Saudara-saudara, lewat beberapa menit dari jam pernikahan yang sudah ditentukan, sebuah pesan masuk ke telepon genggam si pengantin perempuan. Pesan itu berbunyi demikian. "Maaf,
Mungkin ini adalah hal terburuk yang pernah saya lakukan. Tetapi saya nggak bisa hadir dalam pernikahan hari ini. Saudara-saudara, kalau kira-kira yang nikah itu adalah keluarga, lalu terima berita seperti itu, apa yang dirasakan? Hancur hati, ambyar. Semua harapan yang sudah dibangun, semua upaya yang sudah dikerjakan selama berbulan-bulan, sirna. Apa sih persoalannya, saudara-saudara? Ternyata keluarga itu baru menyadari mereka mempersiapkan banyak hal, mereka melelahkan diri untuk mempersiapkan banyak detail. Bajunya warna apa, lalu lilinnya warna apa, berapa jumlahnya, lagu yang mau dinyanyikan apa, nada dasarnya apa, lalu bajunya gimana cara jalannya supaya nggak keserimpet. Semua hal-hal perintilan dipersiapkan. Tapi hal yang utama, kesiapan diri kedua mempelai justru dilupakan. Mereka berpikir, mereka berasumsi, oh mereka sudah sepakat mau menikah, berarti sudah siap. Karena itu mereka tidak mempersiapkan diri untuk mempersiapkan mereka. Dan ternyata hal yang paling buruk terjadi. Bukan soal pengantin yang jatuh keserimpet baju, bukan soal lagu yang fales dinyanyikan oleh pemusik, tetapi soal pengantin sendiri yang gak siap masuk ke dalam kehidupan pernikahan. Nah saudara-saudara, kelalaian mempersiapkan hal yang utama, mampu dalam sekejap mengubah sebuah sukacita yang luar biasa yang sebenarnya tampak seperti sudah di depan mata, kemudian menjadi hancur, berubah menjadi ketegangan, berubah menjadi kepedihan. Dalam seketika, semua harapan sirna ditelan. Persis seperti yang dialami oleh para gadis bodoh dalam bacaan kita hari ini. Saudara-saudara, kepada para gadis, 10 gadis, mereka semua telah dipercayakan sebenarnya satu tugas yang mungkin kita pikir sederhana. Apa sih tugas mereka? Mereka gak disuruh mempersiapkan pernikahan, enggak. Tapi mereka cuma disuruh siap-siap untuk menyambut pengantin laki-laki untuk memasuki rumah pengantin perempuan, lalu kemudian bersama-sama dengan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, mereka akan kembali ke rumah pengantin laki-laki dan melakukan pesta perjamuan kawin di sana. Sederhana ya, cuma nunggu, ngiringi, berangkat bareng. Tapi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita coba pahami konteksnya, tugasnya sebenarnya tidak sesederhana itu. Kelihatan sepele, tetapi sebenarnya perannya sangat krusial. Kenapa? Pertama, dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, pengantin perempuan itu tidak akan pernah tahu kapan pengantin prianya datang. Jadi berbeda dengan tradisi pernikahan kita yang dua-duanya sudah sepakat mau tanggal berapa, jam berapa. Dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, pengantin perempuan gak tahu kapan pengantin laki-laki akan datang. Jadi setelah bertunangan, lalu si pengantin calon mempelai laki-laki ini akan kembali pergi selama kurang lebih 1 tahun, 7 bulan 1 tahun, pokoknya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kembali ke rumahnya, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta pernikahannya bersama dengan keluarganya, terutama ayahnya. Lalu nanti ketika segala sesuatunya sudah siap, sang ayah akan menentukan kapan anaknya itu, si mempelai laki-laki akan kembali
ke rumah pengantin perempuan, menjemput si pengantin perempuan untuk kembali ke rumah pesta, ke rumah si laki-laki. Nah, kapan waktu itu, kapan si laki-laki akan menjemput, gak ada yang tahu, saudara-saudara. Pengantin perempuan gak tahu, bahkan termasuk para gadis yang mengiringi itu juga mereka gak tahu kapan datangnya. Karena itu mereka harus berjaga-jaga dalam kurun waktu yang cukup panjang. Tidak sesingkat seperti yang kita bayangkan di dalam teks Matius yang kita baca tadi. Itu tradisi Yahudi, pernikahan Yahudi kuno. Yang kedua, saudara-saudara, yang memang tampaknya agak berbeda dari tradisi pernikahan kita adalah biasanya pengantin laki-laki itu akan datang mungkin, kemungkinan besar, justru pada waktu malam hari. Kalau kita ibadah pernikahan biasanya pagi, siang gitu ya. Dalam tradisi mereka sangat mungkin laki-laki itu akan datang malam hari. Karena itu saudara-saudara, para pengiring pengantin perempuan mau gak mau harus selalu siap dengan pelita mereka. Itu perkakas utama, perlengkapan utama buat mereka. Bahkan mereka gak cukup untuk membawa pelitanya aja, tetapi mereka harus sedia cadangan minyak. Kenapa? Karena kalau udah malam gak akan ada yang jual. Semua orang tertidur lelap. Kalau benar terjadi malam, maka mereka sudah harus siap dengan minyak cadangan. Itu sudah masuk di dalam tugas seorang pengiring atau seorang gadis pengiring pengantin perempuan. Tanpa pelita, para gadis itu kemungkinan tidak bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Nah, saudara-saudara, benar aja, semua yang ditakutkan terjadi. Ketika sang mempelai datang, kedatangannya diumumkan, para gadis bodoh ini baru sadar, baru ngeh kalau pelita mereka kehabisan minyak. Dan mereka gak punya cadangan. Mereka coba minta kepada 5 yang lain, tetapi tidak mungkin. Bukan karena yang bijaksana ini pelit, tapi karena kalau mereka berbagi milik mereka, maka resikonya adalah kemungkinan besar mereka akan sama-sama kekurangan, sama-sama gak cukup, dan pada akhirnya gak ada yang mengiringi si pengantin perempuan. Karena itu penolakan gadis bijaksana adalah sebenarnya dalam rangka pertanggungjawaban mereka di dalam menjalankan tugas dan panggilan mereka. Opsi satu-satunya adalah pergi mencari warung yang buka, jual minyak. Tapi bayangkan itu terjadi di tengah malam. Entah siapa yang masih menjual. Terlambat. Mereka berusaha membeli minyak, tetapi ketika mereka membeli minyak itu, sang mempelai kemudian datang dan mereka melewatkan peristiwa besar itu. Kesempatan yang sebenarnya tampak seperti sudah hampir di depan mata, terlewatkan begitu saja. Kebahagiaan yang sepertinya sudah di depan mata, gugur menjadi kepedihan yang begitu dalam. Nah, itulah kenapa mereka disebut sebagai gadis bodoh. Bukan karena mereka nggak pinter, bukan karena IQ mereka lemah, bukan karena mereka nggak punya keterampilan, tetapi mereka melalaikan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi panggilan utama mereka. Menyiapkan pelita, cadangan minyak, dan mengiring pengantin perempuan. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kita ini sekarang mirip yang mana? Gadis bijaksana atau gadis bodoh?
Untuk bisa menyadari kita ini sebenarnya ada di posisi mana, maka saudara-saudara saya mau mengajak kita hari ini untuk bertanya 2 hal kepada diri kita sendiri. Yang pertama, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang jadi tugas utama atau panggilan kita? Apa sih sebenarnya yang mau kita kejar atau mau kita raih di dalam hidup kita? Apa sih yang mau kita capai dengan seluruh jerih lelah kita selama ini? Kita itu hidup di dunia bukan cuma sekedar untuk hidup atau survive dari hari ke hari. Tetapi panggilan kita bersama-sama sesungguhnya adalah untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah. Pertanyaannya, masih itukah fokus hidup kita? Atau sudah berubah? Lalu yang kedua, saudara-saudara, terkait hal itu kita juga bisa bertanya, apakah yang kita kerjakan saat ini, entah itu sebagai ibu rumah tangga, entah itu sebagai orang tua, entah itu sebagai pekerja, entah itu sebagai pelajar, entah itu sebagai pelayan Tuhan di gereja, apakah yang kita kerjakan sekarang ini masih mengarah pada fokus itu? Atau jangan-jangan kita sekarang ini sudah sibuk mengerjakan banyak hal, terlena dengan banyak hal, tetapi fokus kita sudah berubah. Apakah kita dalam hidup ini sudah terlena oleh banyak kesenangan? Kalau ditanya, kenapa santai-santai? Jawabannya, ya karena pengen aja. Kalau ditanya kenapa liburan lagi kayak gini, jawabannya iya karena pengen aja. Kenapa berkata-kata kasar di depan orang lain? Jawabannya iya karena memang keceplosan aja, pengen aja, biar puas. Semua kita lakukan ya karena pengen aja, spontan aja. Tanpa memikirkan efek jangka panjang dari apa yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan tidak anti terhadap hal-hal yang spontan. Kita tidak anti terhadap kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan atau yang kita kerjakan pada masa kini. Akan tetapi kita perlu sadar dan kita perlu terus awas efek apa yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan yang kita ambil saat ini. Akankah hal-hal yang memuaskan kita saat ini akan tetap berguna bagi kita di masa depan? Atau justru hal-hal itu hanya memuaskan kita di saat ini, tetapi semakin menjauhkan kita dari apa yang sesungguhnya ingin kita capai? Atau mungkin justru kita terlena bukan oleh kesenangan, tetapi kita terlena oleh kesibukan rutinitas harian kita. Kita itu udah terlalu capek udah terlalu terlatih melakukan segala sesuatu berulang-ulang. Menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah. Kita sudah terlatih melakukan hal itu setiap hari sampai-sampai kita tenggelam di dalam kesibukan kita tenggelam di dalam rutinisme kita. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita tahu perlu dan kita sadar perlu. Tetapi karena ya sudah biasanya memang begitu, ya sekarang pun kita lakukan begitu. Kita asik kerja sampai-sampai kita melewatkan kesempatan untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, di rumah kita. Kita asik pelayanan di gereja sampai kita abaikan orang-orang yang sebenarnya Tuhan berikan juga di dalam lingkup keluarga. Kita asik belajar sampai kita mengabaikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita asik mengerjakan ini itu apa yang kita kerjakan setiap hari, mencari uang, mencari pekerjaan. Tapi kita melewatkan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita.
Adakah kita punya terlalu banyak hal yang kita masukkan di dalam daftar to-do list kita? Daftar hal-hal yang harus kita kerjakan. Sampai-sampai kita mungkin kehilangan hal yang utama di dalam hidup. Kristus dan panggilannya. Saudara-saudara, kalau hari ini tema kita adalah menjadi orang yang bijaksana dan antisipatif, maka kita diajak sekali lagi untuk mengevaluasi hidup kita secara sadar dan aktif. Menggunakan pikiran kita, menggunakan hati kita. Bukan seperti robot atau seperti mesin, atau seperti peralatan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Tetapi menjadi manusia yang utuh, yang sadar, yang aktif, terus menyesuaikan diri dengan tujuan utama, tujuan hidup kita di dunia ini. Martin Luther suatu kali ditanya oleh seseorang, kalau besok Tuhan Yesus datang, kamu mau apa? Lalu Martin Luther mengatakan begini, ya kalau besok Tuhan Yesus datang, paling saya besok mau keluar nanam pohon apel. Saudara-saudara, jawaban Luther ini mungkin terdengar agak aneh, seperti seorang yang abai, seorang yang cuek, ya terserahlah Yesus mau datang atau enggak. Tetapi Luther menjawab demikian bukan karena dia abai, bukan karena dia tidak berjaga-jaga, tetapi justru karena dia siap setiap hari menyelaraskan dirinya dengan kehendak Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan datang, besok pun, hari ini, setelah ini pun Tuhan datang, tidak akan ada penyesalan, tidak akan ada hal kelabakan, karena segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan baik. Tuhan sudah berikan kita banyak sekali kelengkapan, pikiran, hati yang bisa kita kelola. Berjaga-jagalah, hiduplah sebagai orang yang bijaksana, persiapkanlah diri kita, karena kita tidak tahu kapan sang mempelai akan datang untuk menjemput kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaki langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, menghapuskan doa dan mengakukan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang setia menjadi kawan bagi kami, Tuhan yang menguasai hidup kami, Tuhan yang kami butuhkan setiap hari. Pada saat ini kami datang kepadamu. Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat, mendengarkan pikiran kami. Segala hal yang menjadi beban di dalam kehidupan kami,
Tuhan, segala beban itu mau kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menolong kami mengelola diri kami, mengelola emosi kami, mengelola potensi kami, sehingga kami dapat ditolong untuk melangkah di dalam segala persoalan hidup kami dan bertumbuh di dalamnya. Tuhan juga mengetahui penderitaan yang sedang dialami oleh dunia saat ini, oleh saudara-saudara kami, mereka yang mengalami kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan sukacita, kehilangan arah hidup, dan banyak kehilangan lainnya. Tuhan, tolonglah mereka untuk dapat menemukan apa yang mereka cari. Dan jikalau memang kehilangan itu tidak dapat mereka temukan, Tuhan berikan cinta kasih Tuhan untuk mengisi setiap ruang kosong di dalam hati dan kehidupan mereka. Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu boleh hadir di tengah bangsa kami, di tengah dunia ini. Dan biarlah kami anak-anak Tuhan, kami sebagai gereja Tuhan, mampu bersama-sama bergandeng tangan untuk menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kami. Mampukan kami untuk saling mengasihi, mampukan kami untuk saling memahami dan saling mengerti. Mampukan kami untuk saling melayani, dan mampukan kami untuk saling menopang di dalam ketaatan kepada Tuhan. Pulihkanlah hidup kami ya Tuhan. Pulihkanlah bumi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan pakai, bukan hanya untuk menjawab doa kami, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mendasari persembahan kita saat ini, firman Tuhan diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengiringi persembahan kali ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 208, bait yang pertama dan kedua. Sampai senja, engkau
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dalam setiap pergumulan kami, tangan kasih-Mu tak pernah lepas dari kami. Kami bersyukur karena kami boleh menjalani hari-hari kami dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Melalui persembahan kami saat ini, dengan segenap hati kami hendak menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima ungkapan syukur kami ini. Pimpin dan sertai majelis yang akan mengolah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di tempat ini. Pakailah hidup kami ya Tuhan sebagai saluran berkat-Mu dan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara kita melanjutkan kehidupan kita di dalam keseharian kita. Kali ini kita kembali mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menggunakan seluruh hidup kita di dalam ladang pelayanan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Marilah menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara terkasih, ada satu pengumuman yang akan disampaikan oleh Panitia Bulan Keluarga terkait pemenang lomba untuk semua perlombaan yang dilaksanakan selama bulan Oktober dalam rangka Bulan Keluarga dan HUT GKI Purworejo.
Kami telah merangkumkan, telah melakukan penjurian, dan inilah nama-nama pemenang yang untuk setiap lomba, lomba menyanyi, lomba membaca Alkitab, dan lomba foto keluarga. Ya, semoga lomba-lomba yang diselenggarakan boleh menambah sukacita kita, boleh menolong kita untuk bisa mengembangkan, bahkan merayakan setiap berkat Tuhan, talenta yang Tuhan berikan, dan kita bersama-sama merayakan kasih di tengah keluarga. Kita akan berjumpa lagi dengan lomba-lomba yang mungkin berbeda di dalam rangkaian bulan keluarga tahun depan. Terima kasih untuk semua partisipasi. Tuhan memberkati kita semua.